Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa. Di podcast kali ini kita akan mulai melirik faktor-faktor di luar dari konsumen. Ya. Setelah di beberapa pertemuan kita membahas mengenai faktor-faktor yang ada di konsumen dan proses yang mereka lakukan, mulai dari motivasi yang itu mengarah kepada kebutuhan, kemudian pribadi, karakteristik-karakteristik yang ada di individu yang bersangkutan, kemudian penilaian mereka ya, terhadap produk, yaitu persepsi, kemudian proses pembelajaran yang dilakukan, dan sikap yang harus ditumbuhkan, terutama berkaitan dengan sikap-sikap positif. Lalu kita sekarang mulai ke wacana yang berikutnya, bahwa perilaku konsumen ternyata juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan ini bisa kelompok, bisa keluarga, bisa kelas sosial, ya, bisa budaya dan sebagainya yang ya. Untuk beberapa pertemuan kita akan bahas itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelompok. Ya, ada tadi teman dosen mengatakan circle ini ya. Nah, memang seperti itulah, kurang lebih. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya, untuk memulai itu kita akan mencoba memahami terlebih dahulu apa sebenarnya kelompok itu. Kenapa kemudian kelompok atau circle ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kita lihat bahwa ternyata kelompok, ruang lingkup kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih, di mana mereka saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama atau kesamaan tujuan. Ya. Dari 2 orang atau lebih, namanya kumpulan ya. Tapi kumpulannya ini adalah saling berinteraksi. Nah, ini yang jadi poin pentingnya adalah bahwa kalau kumpulan orang-orang tapi kemudian mereka hanya sebagai penonton, misalnya ada pertunjukan musik ya, pertunjukan musik dangdut atau musik apa gitu, kemudian Dewa 19 misalnya, yang nonton banyak tapi mereka itu tidak saling mengenal gitu ya, tidak saling mengenal, tidak terikat dalam satu pencinta musik yang sama misalnya gitu, fans setia dari grup itu, maka itu hanya sekedar kumpulan. Mungkin pengaruhnya ke perilaku konsumen nggak begitu banyak. Tetapi kalau sudah kumpulan ini ada saling berinteraksi, lah ini ada interaksi ini yang kemudian ya berpengaruh. Artinya 2 orang kemudian ngobrol tapi ada satu frekuensi, minimal punya ya, kalau sudah satu frekuensi ini nanti pembeliannya, yuk kita beli teh misalnya, nah, berarti kan atau kita yuk ngobrol di sana, enak. Nah, kalau satu frekuensi itu kan berarti melakukan kegiatan yang sama, berkunjung ke satu tempat yang sama, makan makanan yang cenderung sama gitu. Jadi kan keuntungan. Ataupun kalaupun tidak, kalau ada satu pihak yang kemudian mereka punya pengaruh yang lebih ya, nah dia bisa mengajak atau memberikan masukan atau mempengaruhi ya, individu yang lain untuk mengikuti dia. Nah, ini di poin pentingnya adalah bahwa kumpulan ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, atau tidak selalu tujuan bersama tapi kesamaan tujuan. Kalau tujuan bersama berarti memang ada semacam organisasi formal gitu ya, formal yang itu mereka punya keinginan bareng-bareng apa. Nah, seperti partai lah misalnya, partai itu dari awal sudah ada tujuan bersama ditentukan, partainya apa ya. Atau kalau kesamaan tujuan, kesamaan hobi, kesamaan kepentingan gitu ya, itu juga gitu bisa membentuk mereka saling berinteraksi. Nah, interaksi antara banyak orang ini yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku individu-individu, termasuk hal ini adalah konsumen dari pengguna satu produk. Dan kelompok-kelompok yang
nantinya diharapkan atau menjadi perhatian kita pengaruhnya terhadap individu konsumen disebut sebagai kelompok acuan atau kelompok referensi atau kelompok rujukan, yaitu individu atau kelompok yang menjadikan orang lain atau dijadikan rujukan ya, bagi orang lain dan mempunyai pengaruh nyata bagi individu atau konsumen ya. Namun yang juga menjadi perhatian kita, meskipun bahwa sebagai suatu kelompok ini saling berinteraksi, terkadang ada juga bahwa konsumen yang diacu perilakunya itu ternyata mereka tidak menjadi anggota kelompok itu, tetapi ya ada kan gas besarnya apa ya, misalnya begini, kalau ada orang-orang yang kemudian dengan sukarela menjadi anggota partai, tapi ada juga karena yang kompetisinya tidak ada atau kemudian banyak hal mengendalai dia sehingga dia tidak bisa secara aktif ikut mengikuti organisasi itu, partai itu, tetapi dia di luar itu mendukung kehadiran itu, apa yang dilakukan oleh organisasi itu yes. Dan itu akan kelihatan pada saat pemilihan seperti kemarin pemilu ya, dia akan mencoblos partai itu. Ini artinya orang tersebut yang sebenarnya dia setia, dia sebenarnya juga menjadi rujukan, dia sebenarnya juga perilakunya sama ke arah itu, tapi mereka tidak menjadi anggota kelompok itu ya. Nah, lebih banyaknya materi di dalam kelompok ini kita akan melihat 4 sub, yaitu yang pertama adalah jenis kelompok acuan yang dibedakan atas dasar intensitas interaksi dan kedekatan, kemudian legalitas keberadaannya, dan yang ketiga adalah status keanggotaan dan pengaruhnya ya. Kemudian subbab yang berikutnya kita akan bicara mengenai pengaruh kelompok. Nah, pengaruh-pengaruh kelompok ini terhadap perilaku konsumen, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kelompok terhadap perilaku individu yang lain ya, perilaku individu baik yang jadi anggota maupun simpatisan ataupun yang dengan tidak terikat tadi ya, perilakunya bagaimana. Dan karena ada pengaruh yang diindikasikan yang muncul dari adanya kelompok ini, apakah kemudian mereka bermanfaat? Nah, ini yang kemudian kita harus juga cermati. Apakah manfaat yang ditimbulkan dengan adanya kelompok? Nah, yang kita harapkan memang manfaat ya, manfaat pengaruh mereka terhadap perilaku konsumen yang lain. Nah, itu yang kita nggak bicara mengenai ya, kalau kerugiannya mungkin tadi mungkin bisa secara pengaruh kelompok ini bisa pengaruh yang positif, bisa pengaruh yang negatif. Tetapi kalau untuk hal-hal yang baik yang kita ingin dapatkan, tentu saja kita akan lebih banyak melihat dari sisi manfaatnya. Dan supaya baik pengaruh, jenis, kemudian manfaat ini lebih maksimal, kita akan mencoba melihat contoh-contoh dari kelompok acuan atau kelompok referensi atau kelompok rujukan. Itu akan kita bahas lebih banyak di perkuliahan tentu saja ya. Kali ini kita akan hanya fokus besarnya saja, sehingga itu yang bisa saya sampaikan di podcast mengenai kelompok ya, kelompok ya. Kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.